Mau lolos di tes seleksi tapi masih belum paham materi mengenai Pancasila? Wah, gawat banget nih, karena Pancasila adalah salah satu materi penting yang wajib kalian pelajari agar kalian bisa lolos dan juga dapat skor yang maksimal loh. Nah, mendingan kita pelajarin aja yuk di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, ketemu lagi bersama aku Kanisa dan kita hari ini akan belajar bareng materi mengenai Pancasila. Salah satu materi yang wajib banget kalian pelajari dan pasti keluar di tes seleksi loh. Nah, tanpa lama-lama kita mulai aja langsung yuk. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya. Di sini Pancasilanya soalnya hot nih, teman-teman. Bagaimana pengimplementasian nilai-nilai Pancasila? Suatu hari, seorang penduduk desa bernama Sarah yang juga merupakan ketua PKK desa mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan keindahan desa. Dalam rapat tersebut, setiap warga menghormati pendapat warga lainnya dan tidak mengintimidasi warga lain yang pendapatnya berbeda. Sikap warga ini merupakan cerminan dari Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, di sini teman-teman. Ada penduduk desa yang namanya Sarah, ketua PKK nih. Nah, dia mengadakan sebuah diskusi nih teman-teman. Atau pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana cara meningkatkan keindahan desa. Nah, di dalam diskusinya tersebut, teman-teman, adalah rapatnya tersebut, setiap warga desanya itu saling menghormati pendapat warga lainnya dan juga tidak mengintimidasi perbedaan pendapat. Nah, teman-teman, berarti hal ini berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan nilai-nilai musyawarah juga ya, teman-teman. Nah, berarti, teman-teman, karena ini juga berkaitan dengan musyawarah tadi, berarti merupakan cerminan dari sila keberapa nih teman-teman? Yaitu sila keempat Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena teman-teman di dalam sila keempat tersebut, salah satu butir pengamalannya adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini termasuk dalam rapat yang dilakukan oleh Sarah nih, di mana dia tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena berusaha menghormati pendapat warga lainnya dan juga tidak mengintimidasi apabila ada perbedaan pendapat, teman-teman. Nah, berarti udah jelas banget ya, ini adalah cerminan dari Pancasila sila yang keempat. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Ini ada sedikit hafalannya nih, teman-teman. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU, PKI. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat merupakan rumusan Pancasila yang disusun oleh A. Muhammad Hatta, B. Dr. Supomo, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Yamin, E. Soeharto. Nah, teman-teman di sini nih. Kalian tentunya harus hafal rumusan-rumusan Pancasila beserta tokoh-tokoh dan juga tanggal penyampaiannya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ya, teman-teman, lihat opsi jawabannya. Kita eliminasi dulu tokoh-tokoh yang tidak menyampaikan rumusan dasar negara nih atau rumusan Pancasila. Yaitu siapa? Muhammad Hatta, kemudian Bapak Presiden Soeharto nih. Nah, berarti tinggal 3 nih, ada Dr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Yamin. Dr. Supomo ini menyampaikan tanggal berapa nih, teman-teman? Tanggal 31 Mei 1945, kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan pada 1 Juni 1945, dan Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negaranya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, sekarang kita langsung fokus aja nih.
persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini adalah rumusan Pancasila yang disampaikan oleh siapa nih? Dari ketiga tokoh di sini. Yaitu rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Dr. Supomo, teman-teman. Yang disampaikan pada tadi tanggal berapa? 31 Mei 1945. Karena kalau rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Muhammad Yamin itu yang semuanya ada peri-perinya nih, teman-teman. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Jadi kalau Muhammad Yamin, kalian ingat-ingat aja nih, yang keempat silanya itu ada perinya. Kemudian kalau Soekarno, ini ada salah satu sila yang sekarang digunakan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti sisanya itu disampaikan oleh Dr. Supomo. Berarti untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang B ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Pancasila menjadi cita-cita, harapan, dan motivasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi negara, C. Kepribadian bangsa, D. Pandangan hidup, E. Falsafah negara. Nah, di sini tentunya kalian harus paham nih. Yang pertama ya, teman-teman, di sini kan Pancasila sebagai cita-cita, harapan, dan motivasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ya, teman-teman. Karena kalau sebagai dasar negara itu adalah dasar bagi penyelenggaraan suatu negara, yaitu negara Indonesia. Kemudian kalau kepribadian bangsa, ini adalah ciri khas yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Berarti kepribadian ini kata kuncinya atau yang bisa kalian ingat itu adalah ciri khas yang membedakan, pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian kalau pandangan hidup, itu adalah sistem nilai yang digunakan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, falsafah negara nih. Kalau falsafah negara ini adalah keyakinan yang mempunyai nilai kebenaran. Berarti teman-teman, kalau sebagai cita-cita, harapan, dan motivasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi ya, karena kita bakal ketemu setiap hari. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor lainnya juga loh. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 4. Kembali lagi nih ke soal HOTS tentang nilai-nilai Pancasila. Polisi akhirnya mengungkap penyebab pelaku menghabiskan nyawa R, pemuda 20 tahun asal Kabupaten Sukoharjo yang dibunuh dan jenazahnya dibakar dan dibuang di tepi jalan. Kasus ini terkait cinta sesama jenis yang berujung cemburu dan sakit hati sehingga pelaku menghabisi nyawa R. Kapolda Jateng atau Jawa Tengah menyebutkan aksi pembunuhan berencana ini dilakukan atas dasar sakit hati pelaku MA alias A, 21 tahun yang merupakan pelaku utama dalam kasus pembunuhan sadis ini. Kasus seperti ini merupakan penyimpangan daripada sila Pancasila dengan simbol atau lambang A. Bintang, B. Rantai emas, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat nih, ada kasus pembunuhan teman-teman. Kasus pembunuhan jenazahnya dibakar dan juga bahkan dibuang di tepi jalan. Nah, teman-teman, kasus pembunuhan ini adalah salah satu kasus atau pelanggaran yang melanggar nilai apa nih? Nilai-nilai kemanusiaan ya, teman-teman, udah jelas banget nilai-nilai kemanusiaan. Karena teman-teman di dalam nilai kemanusiaan, yaitu di dalam sila kedua Pancasila, yang dijelaskannya itu adalah hubungan antara satu individu dengan individu lain atau hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam konteks individu atau personal. Nah, ini kan konteksnya hubungannya sesama manusia, yaitu secara individu ya, teman-teman.
Nah, kenapa nih merupakan penyimpangan dari sila kedua Pancasila, teman-teman, atau nilai kemanusiaan? Karena dengan melakukan apa nih tadi? Pembunuhan ya, pembunuhan di mana jenazahnya dibakar dan juga dibuang di tepi jalan menunjukkan bahwa MA ini atau alias A tidak berperi kemanusiaan, kemudian tidak memanusiakan manusia, dan juga teman-teman kalau kita kaitkan dengan salah satu butir pengamalan sila kedua Pancasila itu adalah tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan juga melakukan sikap semena-mena nih kepada orang lain. Itu adalah butir-butir pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, berarti teman-teman, kasus tadi adalah kasus penyimpangan daripada sila Pancasila, sila kedua. Dan sila kedua Pancasila ini dilambangkan atau disimbolkan dengan apa nih? Yaitu disimbolkan dengan rantai emas. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, penutup untuk soal Pancasila. Dani mendaftar untuk menjadi salah satu relawan PBB yang siap dikirim ke luar negeri untuk misi bantuan kesehatan daerah yang terdampak konflik. Sikap Dani tersebut adalah contoh cerminan terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, di sini kalian harus paham ini bahwa kan kalau kita ikut jadi relawan PBB berarti ini apa? Salah satu wujud dari kegiatan kemanusiaan ya, teman-teman, membantu kesehatan daerah yang terdampak konflik. Nah, ini berarti salah satu wujud dari kegiatan kemanusiaan. Nah, dengan Dani mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu relawan PBB, maka dia menunjukkan bahwa dia ini gemar untuk mengikuti kegiatan kemanusiaan, teman-teman. Dan hal ini adalah salah satu contoh cerminan dari nilai apa nih? Nilai kemanusiaan yang tercantum di dalam sila kedua Pancasila, teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti teman-teman untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B ya. Berkaitan dengan salah satu butir pengamalan sila kedua yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke teman-teman, jadi segitu dulu nih soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian, dan semoga dari soal-soal tadi bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi mengenai wawasan kebangsaan. Teman-teman, sebelum aku tutup video ini, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya. Terakhir teman-teman, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan materi dan soal yang lebih beragam. Dadah!